Kemudian bila kita terjadi masalah dalam transaksi bank kita ya, misalnya uang transfer tidak masuk atau store tunai kita tidak masuk atau masalah-masalah lain ya, itu bisa dilakukan, kita bisa melakukan laporan ya, kita melakukan pelaporannya, keluhannya, tidak harus datang ke kantor bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya lalu ya. Oke, pertama-tama kita masukkan di kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kelebihannya deposito itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, seiring perkembangan zaman ya, mungkin suatu saat nanti ya kantor-kantor bank itu akan semakin berkurang atau mungkin bahkan tidak ada. Ya. Kenapa? Karena pelayanan bank itu berangsur-angsur ya, itu akan digantikan oleh sistem yang semakin canggih ya. Kecerdasan buatan itu semakin lama semakin bisa mengganti banyak peranan manusia. Bukan mengganti ya, tapi semakin lama bisa semakin melengkapi peranan manusia. Ya, seperti itu. Seperti transfer uang ya. Kalau dulu waktu saya masih kecil ya, transfer uang itu hanya bisa dilakukan di teller bank. Ya. Hanya bisa dilakukan oleh teller bank. Kemudian semakin lama bisa melalui mesin ATM. Nah, sekarang semakin canggih lagi, bisa dilakukan di manapun dan kapanpun melalui mobile banking ya. Mungkin sebelumnya tadi hanya bisa dilakukan melalui internet banking ya. Semakin lama mungkin ada alat komunikasi semakin canggih, maka transfer uang bisa dilakukan melalui HP ya, melalui mobile banking. Itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, real time, uang langsung masuk saat itu juga. Atau kalau dulu penyetoran uang hanya bisa dilakukan di kantor bank ya, kita menyetor uang terpilih kita hanya bisa kita lakukan setoran itu melalui kantor bank. Sekarang kita bisa melakukan penyetoran itu di mesin ATM atau CRM ya, yaitu sejenis mesin ATM untuk setor dan tarik, bisa untuk melakukan tarik tunai ataupun setor tunai. Jadi tidak mesti harus kantor bank ya sekarang, tapi bisa dilakukan di mesin ATM yang bisa kita lakukan tidak terbatas waktu ya, tidak harus menunggu jam kerja buka, tidak harus menunggu kantor bank buka ya. Kalau gerai ATM itu buka 24 jam. Bahkan tugas-tugas yang dikerjakan oleh para teller bank itu semakin lama ya, itu banyak diserahkan ya sedikit demi sedikit selain teller bank, selain pegawai bank, yaitu para agen-agen laku pandai ya. Atau kalau kita biasanya kenal dengan nama agen Briling, agen Mandiri Link, agen BMI Link dan lain-lain ya. Itu namanya agen laku pandai. Yaitu laku pandai yaitu layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif. Itu laku pandai ya, agen laku pandai. Jadi layanan keuangan tanpa kantor bank ya, yaitu kerjasama antara masyarakat dengan bank-bank. Jadi layanan keuangan itu ya kerjasama antara masyarakat dengan bank itu ya, masyarakat dibekali atau memiliki fasilitas IDC ya untuk melayani para nasabah bank, atau juga bisa melalui handphone, melalui HP Android ya untuk melayani para nasabah-nasabah bank ya, entah itu melakukan penarikan tunai, store tunai, transfer ataupun pembayaran tagihan bulanan dan lain-lain. Dengan program Laku Pandai ini, maka jaringan bank bisa lebih luas lagi menjangkau para nasabahnya ya, bisa sampai ke pelosok-pelosok ya. Kalau dahulu mungkin hanya ada bank hanya terbatas sampai di tingkat kecamatan ya. Nah, dengan agen Laku Pandai ini, dengan program Laku Pandai ini, maka bisa sampai ke RT, ke RW ya. Mungkin tidak jauh dari rumah kita atau mungkin di sebelah rumah kita itu ada agen Laku Pandai yang bisa melayani transaksi keuangan kita ya. Jadi itu juga bisa menghemat waktu dan tenaga para nasabah bank. Maka seiring dengan perkembangan teknologi itu ya, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kantor-kantor bank akan banyak berkurang, bahkan mungkin nanti mungkin ya suatu saat nanti ya kantor bank itu hanya ada satu di tingkat provinsi ya, hanya ada cabang utama saja ya untuk melayani nasabahnya. Selanjutnya para nasabah diharapkan untuk bertransaksi yang melalui m-banking, melalui mesin-mesin ATM atau melalui agen-agen Laku Pandai ya, seperti itu sisanya ya.
untuk melakukan transaksi perbankan kita sulit mencari waktu atau tidak ada waktu, sehingga kita bisa melakukannya melalui mesin-mesin ATM, melalui agen Aku Pandai, melalui mobile banking, yang mana semuanya itu kan tidak terlalu terikat dengan jam kerja, ya. Kalau jam kantor itu kan dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Nah, kalau di agen Aku Pandai itu bisa ada yang 1 malam, ada yang sampai malam, ada yang mungkin dia buka 24 jam, ada mesin ATM itu gerainya banyak yang buka selama 24 jam seperti itu, ya. Itu karena memang kebutuhan nasabah juga semakin lama semakin tinggi, ya, transaksinya, ya. Mungkin kita berjualan di tengah malam, kita mau bertransaksi di tengah malam, kita bertransaksi di jam waktunya orang istirahat, seperti itu. Maka semakin lama, ya, karena kebutuhan masyarakat semakin tinggi, kemajuan sistem teknologi semakin baik, ya, akhirnya maka pelayanan bank pun semakin lama semakin ditingkatkan, ya, seperti itu, ya. Kemudian bila kita terjadi masalah dalam transaksi bank kita, ya, misalnya uang transfer tidak masuk, atau store tunai kita tidak masuk, atau masalah-masalah lain, ya, itu bisa dilakukan, kita bisa melakukan laporan, ya, kita melakukan pelaporannya, keluhannya tidak harus datang ke kantor bank, tapi kita lakukan melalui call center, ya. Jadi itu menghemat waktu kita juga, ya. Kalau kita kantor bank, pertama harus di jam kerja, kedua harus mengantri. Nah, kalau melalui call center itu bisa kita lakukan kapan saja, bisa malam hari, bisa sore hari, bisa siang, pagi, dan kita pun tidak perlu mengantri, ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh sistem yang mana semakin membuat kantor bank itu berkurang, karena yaitu masyarakat ingin pelayanan lebih dekat lagi. Tadinya mungkin kantor bank itu di dalam satu kecamatan itu ada satu, itu sudah dekat. Nah, nasabah ingin lebih dekat lagi, kalau bisa ada di dalam rumah kita, ya, seperti itu. Akhirnya, ya, kita melakukan pelaporan melalui call center. Itu kan artinya kita melakukan transaksi bank ada di rumah kita melakukan pelaporan itu ada di rumah kita sendiri, ya. Operator teller, ya, semakin berkurang karena teller bisa digantikan oleh mesin ATM store, teller bisa digantikan oleh para agen-agen Aku Pandai. Kemudian customer service operator juga bisa digantikan, ya. Kita bisa melakukan pelaporan langsung melalui call center, ya, seperti itu. Karena saya beberapa kali terjadi permasalahan dalam transaksi bank, ya, seperti store tunai tidak masuk, seperti transfer tidak masuk, saya cukup melakukan pelaporan melalui call center, ya. Cukup mudah kan, ya. Kita tidak perlu mengantri lagi, karena buat saya, ya, karena saya tiap hari harus usaha untuk datang kantor bank itu kan membutuhkan waktu, harus mengantri juga, boleh dibilang itu bisa membuang-buang waktu. Nah, kalau kita melakukan pelaporan melalui call center, nah, tentu tidak banyak waktu yang terbuang, ya. Kita hanya membutuhkan pulsa saja. Mungkin, ya, kalau kata pejabat bank yang pernah saya dengar, mungkin suatu saat nanti direncanakan memang tidak ada lagi kantor-kantor bank di cabang-cabang bantu, mungkin hanya ada di cabang utama. Jadi seperti itu ya, seperti itu, ya. Itu jangka panjang, ya. Untuk merealisasikan ke situ tentunya butuh proses yang tidak sebentar. Oke, seperti itu, ya. Video dari kami. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silakan subscribe ke channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.